Bab 1491. Saat fluktuasi energi spiritual yang hebat meledak, 5 siluet terjerat bersama. Setiap bentrokan akan menyebabkan seluruh wilayah bergetar, seolah-olah cakrawala akan terbelah. Tapi kusut bukanlah kata yang tepat untuk itu. Praktis 4 siluet mencoba melarikan diri dengan siluet emas gelap mengejar mereka dengan semua serangan mereka terkoyak. Keempat siluet itu secara alami adalah Mu Chen, Mahayu, Ye Qing, dan Tuo Bachang. Mereka telah membuang-buang waktu dupa dengan siluet gelap emas misterius, yang mereka rasakan kekalahan yang mengerikan. Selain berlari, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada siluet emas gelap itu. Bahkan Mahayu merasakan kemarahan yang memuncak di hatinya dari pengejaran dan meluncurkan serangan terkuatnya. Pada akhirnya, lengannya terpotong oleh siluet emas gelap. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani menghadapinya dan hanya bisa melarikan diri. Tapi untungnya, siluet emas gelap kadang-kadang akan merobek ruang dan mengekstrak asal abadi dari pagoda abadi primordial, yang memberi mereka waktu untuk mengatur napas. Tapi mereka tahu bahwa itu bukan rencana jangka panjang. Itu karena, setiap kali siluet emas gelap menyerap asal abadi, fluktuasi yang dipancarkannya akan semakin menakutkan. Jelas, siluet emas gelap itu terus tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, mereka berempat memasang ekspresi masam. Meskipun mereka dapat memilih untuk meninggalkan pagoda abadi primordial, mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh abadi primordial jika mereka pergi. Dengan demikian, mereka secara alami merasa enggan. Siluet emas gelap menyerap kumpulan Immortal Origins lain dari luar angkasa dan pancarannya semakin gelap. Bahkan tekanan yang meresap dari tubuhnya telah menyebabkan ruang di sekitarnya retak seperti kaca. Mengeluarkan raungan, pupil matanya berkedip-kedip dengan kekacauan dan suara tanpa emosi bergema, tetap di belakang dan bergabung dengan tempat ini. Suaranya juga terdengar oleh mereka berempat sebelum mereka segera mulai melarikan diri. Hati Mu Chen bergetar. Pada periode ini, siluet emas gelap akan mengeluarkan raungan serupa setelah menyerap asal abadi. Meskipun raungan diarahkan pada mereka, untuk beberapa alasan, Mu Chen merasa bahwa itu bukan sesuatu yang ingin dikatakan oleh siluet emas gelap. Mu Chen bahkan bisa merasakan jejak perlawanan di benaknya. Bergabung dengan langit dan bumi, apakah itu menyiratkan pagoda abadi primordial? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bergumam. Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema di belakangnya dan Mu Chen melirik sebelum langsung terkejut saat melihat sinar keemasan gelap melesat melintasi cakrawala. Itu menjadi lebih cepat. Sayap Phoenix di belakang Mu Chen mengepak sebelum siluetnya menghilang dan membawa kecepatannya ke batas. Ketika Mu Chen menghilang, tangan emas gelap menembus dada bayangannya dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Siluet emas gelap mengeluarkan raungan setelah melihat bahwa itu meleset dan terbang keluar sekali lagi. Tapi kali ini, itu tidak mengejar Mu Chen tetapi yang paling lambat di antara mereka, Tuo Bachang. Teratai abadi. Wajah Tuo Bachang berubah sebelum Divine Immortal Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membentuk teratai besar yang melindunginya di dalam. Tapi kali ini, Immortal Lotus tidak bisa lagi menghalangi siluet emas gelap. Itu dengan lembut merobek teratai dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika Immortal Lotus meledak, Tuo Bachang mencoba mundur, tetapi tangan emas terulur dan memegang kepalanya. Ketakutan berkedip di mata Tuo Bachang saat dia meraung, "Aku mundur." Menurut aturan pagoda abadi primordial, para peserta dapat mundur, dan pagoda abadi primordial akan mengirim mereka keluar. Awalnya, Tuo Bachang merasa enggan, tetapi dia tidak peduli tentang itu, karena hidupnya lebih penting. Setelah berteriak, Tuo Bachang mengendurkan tubuhnya dan menunggu ruang untuk berubah. Tapi tiba-tiba, dia melihat senyum jahat di bibir siluet emas gelap, dan distorsi ruang tidak terjadi. Rasa dingin tiba-tiba menjalar dari kaki Tuo Bachang ke kepalanya. Pada saat berikutnya, dia ingin melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Tetapi ketika dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya, energi spiritual kekerasan yang luar biasa masuk ke tubuhnya yang praktis meledakkan kepalanya dalam sekejap. Dengan dua suara teredam, tubuh Tuo Bachang meledak menjadi kabut darah dan tubuh emas abadi di belakangnya juga mengeluarkan jeritan sedih sebelum meledak menjadi kilau emas keunguan. Membuat gerakan hisap, siluet emas gelap melahap kilau emas keunguan. Ini terlalu tiba-tiba, dan ketika Mu Chen, Mahayu, dan Ye Qing melihat adegan ini, mereka memiliki keheranan di wajah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa Tuo Bachang benar-benar terbunuh. Mengapa dia tidak meninggalkan pagoda abadi primordial?
Wajah Ye Qing tidak enak dilihat saat dia mendengar Tuo Bacang meneriakkan pengunduran dirinya. Namun, pagoda abadi primordial tidak mengirimnya keluar. Wajah Mahayu juga muram saat dia melihat siluet emas gelap dengan sedikit ketakutan di matanya. Saya khawatir, ada masalah dengan pagoda abadi primordial, kata Mu Chen. Situasi di luar kendali ketika siluet emas gelap muncul. Mungkin karena itu, pagoda abadi primordial tidak dapat mengirim siapapun keluar. Mendengar kata-katanya, Mahayu dan Ye Qing menyipitkan mata. Jika mereka tidak bisa meninggalkan pagoda abadi primordial, bukankah mereka akan mati di sini? Memikirkannya, wajah keduanya menjadi lebih gelap. Pada saat yang sama, keributan meletus di luar pagoda abadi primordial. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Tuo Bacang terbunuh dan hati mereka menjadi dingin. Itu adalah puncak penguasa surgawi abadi fase akhir, tapi dia terbunuh. Ketika Qing Yanjing melihat adegan ini, wajahnya juga berubah. Dia tahu bahwa penarikan Tuo Bacang gagal, tak lama kemudian, tatapan tajamnya menyapu Mahatian. Ada masalah dengan pagoda abadi primordial. Pada saat ini, wajah Mahatian tidak sedap dipandang sebelum dia mengangguk. Jangan mencariku, klan Maha Kuno saya tidak mengendalikan pagoda abadi primordial, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Qing Yanjing mengepalkan tinjunya dengan cahaya tak menyenangkan berkedip di matanya. Siluet emas gelap itu kuat, dan Mu Chen tidak bisa melawannya. Jika ini terus berlanjut, maka Mu Chen pasti akan mati. Kalau begitu hancurkan pagoda abadi primordial. Qing Yanjing dengan dingin berkata, mustahil. Mahatian keberatan sambil melanjutkan, tubuh abadi primordial akan terpengaruh jika pagoda abadi primordial dihancurkan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Jika tubuh abadi primordial begitu mudah dihancurkan, maka itu bukanlah tubuh surgawi primal. Qing Yanjing mencibir, tidak, klan Maha Kuno saya telah melindunginya selama puluhan ribu tahun, jadi kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Mahatian tidak bergeming, kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Huff, ini adalah klan Maha Kuno saya, bukan klan Buddha kuno Anda. Kalau begitu, kita akan mencobanya. Kedua penguasa surgawi suci berdiri dalam konfrontasi dengan fluktuasi mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Semua orang gemetar pada adegan ini. Jika mereka berdua bertarung, maka semuanya dalam 1 juta mil akan menjadi abu. Setelah siluet emas gelap melahap tubuh emas abadi Tuo Bacang, pancaran di atasnya tumbuh lebih dalam sebelum berbalik untuk melihat Mu Chen, Mahayu, dan Ye Qing. Tubuhnya bergetar sebelum terbang menuju Mahayu, yang merupakan yang terkuat. Itu tahu bahwa itu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari tubuh emas abadi yang terakhir. Ketika Mahayu melihat ini, wajahnya juga berubah saat dia mundur. Tetapi pada saat ini, siluet emas gelap dengan cepat meluas. Terlepas dari bagaimana Mahayu mencoba berlari, jarak antara mereka berdua terus berkurang. Beberapa napas kemudian, Mahayu bisa merasakan angin kencang di belakangnya. Melihat siluet emas gelap mendekatinya dengan sudut matanya, Mahayu melirik Mu Chen dengan dingin sebelum kompas yang ditutupi dengan tanda yang dalam muncul di tangannya. 8 kompas tubuh surgawi, seni pergeseran hebat. Kompas memancarkan cahaya saat menyelimuti siluet emas gelap. Ketika Mahayu mengeluarkan kompas, Mu Chen sudah sangat waspada, karena dia merasa tidak nyaman. Dia langsung mundur dan ingin pergi. Tapi saat dia ingin mundur, siluet emas gelap yang mengejar Mahayu menghilang. Segera setelah itu, Mu Chen menyipitkan matanya untuk melihat ruang terbelah di depannya dan siluet emas gelap menyerbu menatapnya. Melihat siluet emas gelap di dekatnya, wajah Mu Chen menjadi gelap. Anak pistol itu, Mahayu benar-benar bersekongkol melawanku. Ban 1492. Ruang runtuh saat siluet emas gelap menyerbu. Melihat murid-murid tanpa emosi itu, wajah Mu Chen juga menjadi gelap. Meski sudah bersiap-siap, ia tetap saja tak terduga dengan kepindahan Mahayu. Orang itu benar-benar bisa mengubah lokasi siluet emas gelap dan memindahkannya ke hadapannya. Dengan cara ini, Mahayu akan membebaskan diri dari pengejaran siluet emas gelap dan mengejarnya. Dengan segala macam emosi di hatinya, sayap Phoenix mengepak di belakang Mu Chen saat dia berubah menjadi bayangan dan mundur. Siluet emas gelap itu mengunci Mu Chen dan meledak dengan cahaya keemasan gelap dengan bayangan-bayangan yang terus-menerus terkoyak. Bahkan ketika Mu Chen mendorong kecepatannya ke batas, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari siluet emas gelap, dan wajahnya berubah muram.
Ketika Mahayu menyaksikan Mu Chen dikejar, seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Sementara Mu Chen melarikan diri, wajahnya tenang, meskipun tekanan mendekatinya. Kedua matanya berkedip. Dia sesekali akan menyapu pandangannya ke sekeliling dalam perenungan yang mendalam. Menurut kecepatan siluet emas gelap itu, dia akan mengejar hanya dalam sekitar selusin napas, dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia tolak. Itu karena kemampuan pertahanan terkuatnya juga adalah Lotus Abadi, dan itu tidak akan lebih kuat dari Tuo Bacang. Bahkan yang terakhir dibantai, dan dia kemungkinan besar akan berakhir dalam situasi yang sama. Menghadapi situasi ini, dia berada di jalan buntu, karena dia tidak bisa melawan atau melarikan diri. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah panik sekarang. Tapi pengalaman Mu Chen telah memberinya hati yang kokoh, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa panik dalam situasi seperti ini. Kalau tidak, dia akan melakukan dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Darah Mu Chen beredar dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, dia melihat sekelilingnya dengan kedipan kegilaan di matanya. Raungan bergema bersama dengan gelombang tekanan mengerikan yang menyebabkan dia gemetar. Melirik dengan sudut matanya, dia melihat siluet emas gelap dalam jangkauannya yang meraih ke arahnya. Pada saat ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ketika Mahayu melihat pemandangan ini, ada cahaya dingin yang berkelap-kelip di matanya. Aku akan melihat bagaimana kamu melarikan diri dari ini. Kematian menyelimuti sebelum Mu Chen tiba-tiba menyatukan tangannya. Tubuh emas abadi yang besar muncul di belakangnya, yang membuat siluet emas gelap terlihat dengan keserakahan di matanya. Pada saat ini, Mu Chen berhenti berlari dan berbalik sambil melihat siluet emas gelap. Detik berikutnya, tangannya bergabung bersama dan raungan yang dalam keluar dari mulutnya, meledak. Ketika suara itu bergema, tubuh emas abadi di belakangnya tertutup retakan sebelum meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Ketika ledakan itu bergema, pancaran cahaya keunguan emas memenuhi seluruh dunia dan gelombang kejut yang sangat besar menyapu bersih semua yang dilaluinya menjadi abu. Bahkan siluet emas gelap, yang menerkam ke arah Mu Chen, dikirim terbang kembali saat berteriak kesakitan. Dia meledakkan tubuh emas abadinya. Wajah Ye Qing berubah setelah melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu menentukan dan menghancurkan tubuh emas abadinya. Orang harus tahu bahwa itu adalah penghancuran diri sejati dari asal abadi, dan itu berarti bahwa Mu Chen tidak akan dapat memanggil tubuh emas abadi lagi di masa depan kecuali dia mengolahnya dari awal lagi. Orang itu, Mahayu juga dikejutkan oleh ketegasan Mu Chen dengan matanya yang menyipit. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan mati di sini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen akan menghindari krisis dengan menghancurkan tubuh emas abadinya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Mu Chen berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan menghancurkan tubuh emas abadi, dia akan menderita luka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang, dia hanya harus berurusan dengan Ye Qing. Memikirkannya, seringai muncul di sudut bibirnya dan jimat kuno muncul di tangannya yang meresapi fluktuasi yang mengerikan. Klan Maha Kuno mereka telah melakukan semua persiapan yang diperlukan untuk tubuh abadi primordial. Meskipun situasi ini sedikit di luar kendalinya, itu tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Secara alami, dia harus berurusan dengan semua orang yang tersisa sebelumnya. Cener, ketika King Yanjing melihat tubuh emas abadi meledak di luar pagoda abadi primordial, wajahnya pucat. Pada saat berikutnya, badai energi spiritual yang mengerikan bertiup dari tubuhnya. Wajahnya dingin dengan tatapan beku saat dia menyerang ke arah pagoda abadi primordial. King Yanjing, kamu berani. Maha Tian berteriak ketika dia muncul di depan pagoda abadi primordial dengan energi spiritual yang menakutkan dan tekanan dari penguasa surgawi suci menyebar. Nyah, King Yanjing tiba-tiba membentuk segel dan arai spiritual besar turun dari cakrawala. Seolah-olah seluruh alam telah turun dan menyelimuti Maha Tian. Itu adalah dunia magma putih dengan suhu yang mengerikan yang bahkan bisa mengurangi penguasa surgawi abadi menjadi tidak ada apa-apanya. Magma, dalam bentuk naga, membubung ke langit dan menerkam ke arah Maha Tian. Ketika Maha Tian melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam, dan aura hitam dan putih terlempar keluar dari lengan bajunya dan mengelilinginya. Setiap kali naga magma bentrok dengannya, aura hitam dan putih akan sedikit runtuh. King Yanjing, apakah kamu gila? Anda ingin memulai pertempuran dengan klan Maha Kuno saya di sini? Maha Tian dengan dingin bertanya. Maha Anda bersekongkol melawan putra saya,
dan Anda berpikir bahwa saya akan melepaskannya. Suara King Yanjing juga bergema. Dengan mendengus dingin, Mahatian menjawab, di pagoda abadi primordial, Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Mu Chen ceroboh, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Bukankah tindakanmu mempermalukan klan Buddha kuno? Omong kosong. King Yanjing mencibir sebelum dia mengendalikan banyak sekali naga magma yang menghadap Mahatian. Dengan tatapan muram, Mahatian menjawab, ada masalah dengan pagoda abadi primordial sekarang. Apakah Anda yakin ingin bertarung sekarang? Putramu belum mati bahkan setelah meletuskan tubuh emas abadinya. Selama Mahayu berurusan dengan siluet emas gelap itu, dia akan baik-baik saja. Jika Maha Anda tidak bisa menghadapinya, maka tidak ada dari kami yang bisa menyelamatkan putra Anda. Kata-kata Mahatian membuat King Yanjing tercengang. Tatapannya berkedip sebelum dia dengan dingin melambaikan tangannya dan mengingat dunia magma. Jika sesuatu terjadi pada putraku, aku akan memulai perang dengan klan Maha Kunomu. King Yanjing dengan dingin mengeluarkan komentar sebelum dia kembali. Melihat King Yanjing, mata Mahatian juga berkedip dengan dingin sebelum dia kembali. Dengan dua penguasa surgawi yang menghentikan pertarungan mereka, semua orang di luar pagoda abadi primordial merasa lega dan mereka menyeka keringat di dahi mereka. Konfrontasi tiba-tiba dari sebelumnya telah mengejutkan mereka. King Yanjing itu sudah keterlaluan. Ketika Mahatian kembali, sesepuh dari klan Maha Kuno berkomentar. Menyipitkan matanya, Mahatian dengan dingin menjawab, jangan khawatirkan dia. Tubuh abadi primordial itu penting, jadi kita bisa menanganinya nanti. Petik 2. Tornado dahsyat mendatangkan malapetaka di wilayah ini untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Seluruh tanah penuh dengan lubang yang tampak menakutkan. Di langit, siluet Mu Chen telah menghilang. Namun, Mahayu dan Ye King tidak mempedulikannya, karena mereka melihat siluet emas gelap menerjang ke arah mereka. Ketika Mu Chen meledakkan tubuh emas abadinya, siluet emas gelap tidak mendapatkan asal abadi, karena dia telah menghancurkannya. Karena itu, sangat marah sebelum melihat Mahayu dan Ye King. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua berbalik dan mulai melarikan diri. Pada saat ini, itu adalah putaran lain dari kucing dan tikus. Saat badai secara konsisten mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, Mu Chen menjadi berlumuran darah saat dia berbaring di kawah dengan ekspresi pucat. Bahkan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya melemah, karena dia menderita luka berat. Dia tidak pernah dipaksa sampai meledakkan tubuh emas abadinya, karena itu berarti menghancurkan asal abadi. Itu berarti dia tidak akan bisa lagi memanggil tubuh emas abadinya. Semua kerja kerasnya telah hancur, dan bahkan Mu Chen merasa sakit hati karenanya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berlarut-larut dalam sakit hatinya, karena dia harus menerobos situasi ini. Saat dada Mu Chen terangkat, dia menghela nafas panjang dan rasa sakit yang berasal dari tubuhnya membuatnya mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Dia melihat ruang ini dan secara bertahap menutup matanya. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk menguji spekulasinya. Jika dia menebak saat ini, maka meledakkan tubuh emas abadinya tidak sia-sia. Bab 1493. Ketika Mu Chen memejamkan matanya, persepsinya menyebar saat dia merasakan asal abadi di wilayah ini setelah menghancurkan tubuh emas abadinya. Asal abadi adalah miliknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya karena dia telah menghancurkan tubuh emas abadinya. Namun, dia masih bisa merasakan keberadaan dan lokasinya. Itu mirip dengan kilauan yang tak terhitung jumlahnya saat menyebar di wilayah ini. Datang, hati Mu Chen tiba-tiba bergetar dan dia bisa merasakan fluktuasi samar di ruang yang berasal dari asal abadi karena secara bertahap dilahap. Hanya dalam 10 napas aneh, asal abadi Mu Chen telah sepenuhnya menghilang. Namun, Mu Chen tahu bahwa asal abadi tidak sepenuhnya menghilang, tetapi diserap oleh pagoda abadi primordial, seperti yang dia duga. Menenangkan dirinya, persepsinya ternoda pada asal abadi. Ketika asal abadi menyatu dengan wilayah tersebut, lingkungan sekitarnya mulai berubah dan dunia keunguan emas menggantikannya. Kedipan keunguan emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di dunia dan tubuh Mu Chen bergetar karena setiap kedipan keunguan emas itu adalah asal abadi. Dibandingkan dengan jumlah yang dia peroleh dari lawan-lawannya, itu memucat dibandingkan. Asal immortal dalam jumlah yang begitu besar, seharusnya telah diakumulasikan oleh pagoda abadi primordial selama puluhan ribu tahun terakhir, kan? Mu Chen menghela nafas saat dia merasakan dunia.
Jika dia bisa menyerap semua asal abadi, maka tubuh emas abadinya akan diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Ketika Mu Chen menghela nafas, dunia keunguan emas tiba-tiba bergerak. Persepsinya ternoda pada asal abadi, sehingga dia bisa merasakan pemindaian melalui mereka yang diresapi dengan kehendak kuno. Aku ketahuan, Mu Chen terkejut, tapi dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Tiba-tiba, cahaya keemasan keunguan berkumpul dan membentuk sosok kabur di hadapannya. Sudah bertahun-tahun, dan akhirnya, seseorang datang, meskipun sosok itu memiliki fitur kabur, Mu Chen bisa tahu dari suara kuno bahwa itu diarahkan padanya. Tiba-tiba, persepsi tersembunyinya berangsur-angsur terbentuk menjadi bayangannya dan dia dengan hati-hati melihat sosok yang kabur itu, lalu menangkupkan tinjunya. Aku tidak berniat mengganggu, tolong maafkan aku. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Sambil tersenyum, sosok yang kabur itu menjawab, saya adalah kesadaran dari pagoda abadi primordial ini, sepertinya Anda cukup pintar untuk menebak metode ini untuk masuk. Saya harus mengatakan bahwa Anda berani. Mu Chen secara alami tahu bahwa sosok kabur itu mengacu pada penghancuran tubuh emas abadinya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk menghancurkan tubuh emas abadi yang telah mereka kembangkan dengan pahit. Saya dipaksa pada saat yang genting. Mu Chen tersenyum masam sebelum melanjutkan, tapi itu semua berkat pengingat senior. Varian itu jahat, dan aku tidak bisa menghadapinya. Jadi saya hanya bisa memberikan beberapa petunjuk ketika mencoba merebut asal abadi. Sosok yang kabur itu menghela nafas. Memang, Mu Chen merasa lega. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali siluet emas gelap melahap asal abadi, itu akan menembus suara aneh. Pada saat ini, dia menemukan bahwa itu adalah perbuatan makhluk ini. Sosok kabur itu berdesir dan sebuah gulungan terbang keluar, lalu terbuka. Ketika Mu Chen fokus padanya, dia melihat seorang pria berjubah biru. Meskipun Mu Chen tidak bisa melihat penampilannya, dia bisa merasakan misteri dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria berjubah biru itu turun dari cakrawala saat dia menempa sebuah pagoda kuno. Mu Chen akrab dengan pagoda itu adalah pagoda abadi primordial. Hati Mu Chen bergetar, dia sekarang menemukan jawabannya. Pria berjubah biru di gulungan itu harus menjadi ahli terkuat di dunia 1000 besar, Kaisar Abadi yang legendaris. Saat itu, ketika Kaisar Abadi membangun pagoda abadi primordial ini, dia menempatkan tubuh abadi primordial di sini dan menyebarkan teknik budidaya tubuh emas abadi ke seluruh dunia 1000 besar. Dia ingin menemukan pemilik yang paling cocok untuk tubuh abadi primordial, dan juga mengumpulkan asal abadi yang cukup untuk memperbaiki tubuh abadi primordial. Suara itu melanjutkan, memperbaiki. Tatapan Mu Chen berkedip. Saat itu, tubuh abadi primordial rusak parah selama pertarungan dengan Raja Jahat Surgawi dan tertidur. Inilah alasan mengapa itu ditinggalkan di sini, untuk diperbaiki. Petik 2. Jadi, begitulah, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum bertanya, lalu, bagaimana dengan siluet emas gelap itu? Itu bukan tubuh abadi primordial, kan? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tubuh abadi primordial? Sosok kabur itu tersenyum jijik sebelum menghela nafas. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya yang mengolah tubuh emas abadi masuk ke sini dan memberikan asal abadi untuk mempercepat kecepatan perbaikan tubuh abadi primordial. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada varian. Varian, ya, tubuh abadi primordial mengumpulkan terlalu banyak asal abadi yang berasal dari tubuh emas abadi yang berbeda. Meskipun semuanya telah saya perbaiki, masih ada beberapa kebocoran. Tanpa saya sadari, sisa wasiat disembunyikan di antara asal abadi dan diam-diam melahap asal abadi. Pada saat saya menemukannya, itu sudah tumbuh kuat. Pada akhirnya, aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menekannya. Tapi setelah melahap begitu banyak asal abadi, itu mengakibatkan proses pemulihan tubuh abadi primordial terhenti. Hati Mu Chen bergetar, ketika siluet emas gelap muncul, itu berasal dari Gunung Merah Tua. Sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya ditekan di bawah gunung. Jadi siluet emas gelap itu tidak dibentuk oleh asal abadi yang paling murni. Mu Chen langsung mengerti, dan itulah alasan mengapa dia bisa merasakan aura abadi yang padat datang dari orang itu. Kalian semua telah mengolah tubuh emas abadi, yang berisi asal abadi. Inilah alasan mengapa ia memiliki niat membunuh yang begitu kuat untuk kalian. Itu sudah menjadi kanker, dan jika tidak dihilangkan, itu akan merebut lebih banyak lagi asal abadi. Pada akhirnya,
Itu bahkan mungkin melahap tubuh abadi primordial dan menciptakan monster dengan kesadaran. Aku bermasalah dengan masalah ini, tapi aku tidak bisa langsung menghubungi kalian karena aturan. Jadi, saya hanya bisa memberikan petunjuk dan melihat apakah ada di antara Anda yang bisa memahaminya dan datang ke sini. Setelah mendengar itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Jika varian ini melahap tubuh abadi primordial yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, maka dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Apa yang saya bisa bantu? Mu Chen bertanya. Tujuannya adalah tubuh abadi primordial, jadi dia harus menghentikan varian ini dengan cepat. Variannya terlalu kuat, dan dia bukan lawannya. Dia bahkan dipaksa untuk menghancurkan sendiri tubuh emas abadinya. Jika dia melawannya lagi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Varian itu telah tumbuh, dan kecuali ada penguasa surgawi suci di antara kalian, tidak mungkin untuk menaklukkannya. Kata sosok yang kabur itu. Mengangguk kepalanya, Mu Chen merajut alisnya. Apakah ada metode lain? Ada. Sosok yang kabur itu sedikit emosional saat dia berbicara. Apa itu? Bangun tubuh abadi primordial. Sosok yang kabur itu berkomentar. Hati Mu Chen bergetar karena kegembiraan yang meledak di hatinya. Menekan emosinya, Mu Chen berkata, bisakah saya mencoba? Sambil tersenyum, sosok yang kabur itu menjawab, tentu saja. Anda telah membuktikan keberanian Anda dengan datang ke sini, dan Anda memenuhi syarat. Petik 2. Saat dia berbicara, sosok kabur itu melambaikan tangannya sebelum Mu Chen merasakan kedipan emas keunguan di sini mulai menghilang. Menurunkan kepalanya, dia bisa melihat cahaya misterius berkelap-kelip dari kedalaman dunia ini. Tatapannya terpaku pada pancaran itu, pemandangan itu telah tercetak di pupilnya. Itu adalah siluet yang tampaknya terbentuk dari batu permata, dengan tanda kuno terukir di setiap inci kulitnya. Rune memancarkan fluktuasi utama, seolah-olah itu diciptakan oleh alam. Aura abadi juga menyelimutinya dan meresap ke dalam keabadian, seolah-olah bahkan waktu tidak dapat merusaknya. Meskipun kecil, kekuatan dan kehadiran kuno tidak terbayangkan. Meskipun tertidur, itu meresapi tekanan luar biasa yang bahkan lebih kuat dari penguasa surgawi suci. Melihat siluet itu, mata Mu Chen berkobar karena kegembiraan. Pada saat ini, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tubuh abadi primordial, aku akhirnya berhasil melihatmu. Bab 1494. Suara keras terdengar saat matahari keemasan keunguan melonjak dengan fluktuasi destruktif yang menyapu. Mahayu berdiri di udara saat dia dengan dingin melihat pemandangan ini sambil mencibir. Itu karena kembang api brilian lainnya muncul yang merupakan mahakarya Ye King. Mengandalkan 8 kompas tubuh surgawi, dia bisa secara misterius mengubah posisi. Jadi bahkan jika siluet emas gelap itu kuat, itu adalah belas kasihannya. Dia telah memutar ulang adegan itu lagi dan menggeser siluet emas gelap di depan Ye King. Meskipun yang terakhir sudah siap, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah ketika siluet emas gelap mendekat? Bahkan Mu Chen terpaksa menghancurkan sendiri tubuh emas abadinya. Meskipun Ye King kuat, dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan yang sama saat menghadapi siluet emas gelap. Saat kembang api keunguan emas menyebar, Ye King jatuh dengan tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, dia tidak bisa mengalah saat energi spiritual yang kejam berdesir di dalam tubuhnya dan merobek tubuhnya. Jadi, dia hanya bisa berbaring di kawah saat dia menatap Mahayu dengan kebencian. Menghadapi tatapan penuh kebenciannya, Mahayu tidak terganggu, karena Mu Chen dan Ye King sudah lumpuh. Jadi, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sekarang, giliranku. Mahayu melihat siluet emas gelap dengan keserakahan di matanya. Terlepas dari apakah ini adalah tubuh abadi primordial, asal abadi dalam tubuhnya adalah asli. Selama dia memperoleh dan memperbaikinya, tubuh emas abadinya akan dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Itu sedemikian rupa sehingga bahkan mungkin berada pada level yang sama dengan benda-benda surgawi primal. Tatapan Mahayu terkunci pada siluet emas gelap itu. Yang terakhir juga menatapnya dengan tidak sabar, karena dua mangsanya telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu pasti tidak bisa melepaskan mangsa terakhir. Dengan demikian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Mahayu. Namun menghadapi siluet emas gelap, Mahayu tidak lari. Sebaliknya, ada senyum sinis di wajahnya. Mengangkat tangannya, jimat kuno muncul yang menembus fluktuasi yang mengerikan.
Jimat itu ditutupi dengan rune crimson yang dimurnikan dari beberapa darah dengan fluktuasi yang hebat. Itu adalah darah seorang penguasa surgawi suci. Sayang sekali untuk jimat suci ini, Mahayu melihat jimat itu. Ini adalah sesuatu yang diciptakan dengan menggunakan esensi darah Saint Heavenly Sovereign dan waktu puluhan tahun. Di seluruh klan Maha Kuno, hanya ada 3 jimat seperti itu. Dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan penguasa surgawi suci. Tapi itu adalah barang habis pakai, jadi itu adalah harta yang penting. Namun, Mahayu hanya bisa melakukannya sambil menghadapi siluet emas gelap ini. Mengangkat kepalanya, Mahayu melihat siluet emas gelap sebelum dia menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu. Setetes darah terbang keluar dan mendarat di jimat kuno itu. Ketika darah bersentuhan dengan jimat, jimat itu langsung menyala dan berubah menjadi gumpalan api merah yang terus berguling. Pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Mahayu meraung dan api merah muncul di depan siluet emas gelap setelah beberapa kedipan. Siluet emas gelap itu tak terkalahkan, tetapi ia merasa terancam untuk pertama kalinya saat menghadapi api merah ini dan dengan cepat mundur. Namun, gumpalan api itu sangat aneh, karena ia mengejar siluet emas gelap sebelum menggali ke dalam alisnya. Siluet emas gelap langsung membeku sebelum pola merah mulai menyebar. Namun, siluet emas gelap itu juga berusaha melawan dan terus-menerus memotong pola crimson. Namun, pola crimsonnya luar biasa. Mereka perlahan menyebar meskipun ada perlawanan. Begitu pola menutupi siluet emas gelap, maka itu akan jatuh di bawah kendali Mahayu. Melihat pemandangan ini, Mahayu tersenyum. Dia akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Di sisi lain, Ye Qing dan Mu Chen akan menderita kekalahan di tangannya. Sementara Mu Chen duduk di depan siluet yang menembus tekanan yang menakutkan, dia berkeringat. Meskipun dia hanya wasiat, rasa sakitnya telah dikirim ke tubuhnya. Bagaimana saya bisa membangunkan tubuh abadi primordial? Mu Chen memasang ekspresi masam dari tekanan, karena dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tubuh abadi primordial berada beberapa meter darinya, tetapi dia tidak bisa melangkah maju, karena tekanan akan mencabik-cabiknya. Dia tidak bisa mendekat, dan berteriak juga tidak berguna. Seketika, Mu Chen jatuh ke dalam kesulitan. Dia berusaha keras dan bahkan menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini. Apakah dia benar-benar akan pergi? Memikirkan hal ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pucat. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tatapan Mu Chen tertuju pada tubuh abadi primordial saat dia mengobrak-abrik pikirannya untuk sebuah ide. Tiba-tiba, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Pagoda abadi primordial mengatakan bahwa seseorang harus mengirim dampak yang kuat untuk membangunkan tubuh abadi primordial. Ketika 5 benda surgawi primal terbentuk, mereka menjalankan misi melindungi dunia. Jika itu mengenai dampak, maka itu akan mirip dengan dunia 1000 besar yang menderita invasi. Dengan mata Mu Chen berkedip, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengirim gambar ke tubuh abadi primordial. Adegan-adegan itu adalah apa yang dia alami di alam bawah penguasa naga putih. Klan Bloodfin telah memperbudak semua bentuk kehidupan di pesawat itu untuk mengekstrak darah mereka dan membunuh dengan ceroboh. Setiap kali adegan itu muncul di benak Mu Chen, dia akan merasa sangat marah. Saat potongan-potongan informasi itu ditransmisikan, Mu Chen melihat tubuh abadi primordial, tetapi matanya masih tertutup rapat. Seolah-olah atmosfer telah membeku seiring waktu secara bertahap mengalir. Seiring waktu berlalu, hati Mu Chen tenggelam. Mungkinkah dia masih tidak bisa membangunkan tubuh abadi primordial dengan cara ini? Apakah saya harus mencobanya dengan paksa? Mata Mu Chen berkedip dengan kekecewaan saat dia tersenyum pahit. Tepat ketika Mu Chen menggertakkan giginya dan ingin mencoba metode lain, tubuh abadi primordial tiba-tiba bergetar. Meskipun getarannya halus, itu masih tidak lepas dari mata Mu Chen dan hatinya bergetar. Itu berguna. Mu Chen memiliki kegembiraan di wajahnya saat gemetar tubuh abadi primordial tumbuh lebih jelas. Bahkan ada lingkaran cahaya yang terpancar darinya yang mendalam dan kuno. Lingkaran cahaya yang menembus aura abadi juga secara bertahap terbentuk di belakang kepala tubuh abadi primordial pada saat ini. Saat rune crimson secara bertahap menyebar, mereka telah menempati sebagian besar siluet emas gelap. Melihat pemandangan ini, wajah Mahayu terlihat senang dan haus. Hal-hal telah berjalan seperti yang dia harapkan. Meskipun siluet emas gelap itu kuat, ia tidak memiliki kesadaran apapun. Jadi, itu tidak berdaya melawan kekuatan korosif.
Penyebaran pola crimson berlangsung selama 10 menit sebelum benar-benar menutupi siluet emas gelap. Pada saat ini, Mahayu juga merasakan hubungan unik dengannya. Sementara dia perlahan mengulurkan tangannya, siluet emas gelap itu menundukkan kepalanya dan membiarkan Mahayu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pada saat ini, itu hanya boneka, terlepas dari keganasannya. Hahaha. Pada saat ini, Mahayu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tertawa. Tubuh abadi primordial yang legendaris akhirnya ada di tangannya. Di pagoda abadi primordial ini, dia, Mahayu, adalah pemenang terbesar. Terlepas dari Mu Chen atau Ye Qing, keduanya akan selamanya berada di bawah kakinya. Sementara Mahayu bersukacita, Mu Chen gugup saat dia melihat mata tertutup primordial immortal body secara bertahap bergetar sebelum matanya perlahan terbuka. Pada saat itu, Mu Chen merasakan aura keabadian yang asli. Tubuh abadi primordial akhirnya terbangun. Bab 1495. Ketika tawa Mahayu bergema di dalam pagoda abadi primordial, itu juga menyebabkan kegemparan di luar pagoda. Semua orang menyaksikan Mahayu menguasai siluet emas gelap dengan keheranan di wajah mereka. Terbukti, adegan ini telah melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Mahayu benar-benar akan mengendalikan siluet emas gelap yang tak terkalahkan. Mahayu itu benar-benar dalam dan tak terduga. Tapi metodenya juga kejam. Lagi pula, dia menunggu Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bacang dieliminasi sebelum mengeksekusinya. Klan Maha Kuno telah menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun mendapatkannya? Caranya berada dalam harapan. Petik 2. Dengan tubuh abadi primordial di tangan klan Maha Kuno, kekuatan dan reputasi mereka akan melambung untuk mencapai puncak dunia 1000 besar. Petik 2. Segala macam bisikan bergema, dan kebanyakan dari mereka adalah pujian. Bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi primordial, dan jika itu jatuh ke tangan klan Maha Kuno, itu akan menambahkan sayap ke harimau. Melihat pemandangan ini, King Yanjing dan Fu Tusuan bertukar pandang dengan ekspresi muram. Klan Maha Kuno sudah kuat, dan dikenal sebagai yang terkuat di antara 5 klan kuno. Jadi jika Mahayu mendapatkan tubuh abadi primordial, dia akan mampu menembus ke alam penguasa surgawi suci. Pada saat itu, kekuatan klan Maha Kuno tidak terbayangkan. Haha, Maha Tian tertawa, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Selamat, Patriark, para tetua klan Maha Kuno dengan hormat berkata dengan gembira di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun, klan Maha Kuno mereka dapat disingkirkan dari identitas mereka sebagai pelindung tubuh abadi primordial. Wajah Maha Tian ditutupi senyum. Setelah hari ini, tubuh abadi primordial akan menjadi milik klan Maha Kuno mereka, dan bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengambilnya, bahkan jika dia dilahirkan kembali. Pada saat ini, beban di hati klan Maha Kuno akhirnya dilepaskan. Mahayu tertawa lama di pagoda sebelum dia secara bertahap berhenti dan melihat siluet emas gelap di depannya dengan tatapan membara. Pola crimson pada siluet emas gelap secara bertahap berkedip-kedip, seolah-olah ada kekuatan yang menolak dari dalam. Masih belum menyerah. Maha Tian mencibir. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menekan siluet emas gelap ini dengan Saint Talisman, tetapi dia tidak terburu-buru. Setelah dia mengeluarkan ini dari pagoda, itu tidak akan bisa melawan lagi dengan bantuan penguasa surgawi suci. Karena itu, dia tidak memperhatikan perlawanan dari siluet emas gelap dan mengalihkan pandangannya. Dia sedang mencari Mu Chen, karena yang terakhir telah menghancurkan sendiri tubuh emas abadinya. Meskipun Mu Chen terluka parah, dia tidak mati. Karena itu, dia mencari kesempatan untuk melumpuhkan yang terakhir, bahkan jika dia tidak bisa membunuh. Dengan tubuh abadi primordial di tangannya, kekuatan klan Maha Kuno mereka akan meningkat. Jadi, mereka tidak perlu takut pada klan Buddha kuno. Bukankah kamu melompat-lompat dengan gembira sebelumnya? Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan sekarang setelah Anda berada di tangan saya. Tatapan Mahayu berkedip dengan cahaya dingin. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri dari konfrontasinya dengan Mu Chen, jadi dia secara alami tidak berniat untuk membiarkan Mu Chen pergi. Saat tubuh Mahayu naik ke langit, siluet emas gelap mengikutinya dan energi spiritual yang tak terbatas tersapu. Seolah-olah dia ingin menggali Mu Chen keluar dari persembunyiannya. Ketika penonton di luar pagoda melihat tindakan Mahayu, mereka langsung tahu bahwa dia sedang mencoba menyelesaikan tagihan dengan Mu Chen. Dengan demikian,
mereka segera merasa kasihan pada Mu Chen. Melihat pemandangan ini, wajah Qing Yanjing juga berubah muram saat dia menatap Ma Hayu dengan tatapan dingin di matanya. Namun, Ma Hatian tidak terganggu dan tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Di matanya, selama Ma Hayu tidak membunuh Mu Chen, tidak ada yang bisa dilakukan Qing Yanjing. Sekarang setelah mereka mendapatkan tubuh abadi primordial, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dari klan Buddha kuno. Akhirnya aku menemukanmu, tikus kecil. Ma Hayu menghabiskan 10 napas aneh sebelum melihat ke jurang dengan senyum dingin. Dia melemparkan pukulan ke depan dan tinju besar turun dari langit, membanting ke jurang. Kekuatan mengerikan telah menabrak jurang, menyebabkannya berubah menjadi kawah besar. Saat asap membubung, Ma Hayu menyipitkan matanya ke kawah sebelum dia melihat siluet perlahan naik ke langit yang terbungkus energi spiritual. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Secara alami, itu disebabkan oleh dia menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri. Cek, penguasa Muabode, mengapa kamu dalam keadaan yang menyedihkan? Ma Hayu menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Menyapu menatap Ma Hayu, tatapan Mu Chen jatuh pada siluet emas gelap dan dia menyipitkan matanya. Kamu benar-benar menguasainya. Ma Hayu dengan santai menjawab, klan Maha Kuno saya telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kita bisa tanpa persiapan apapun? Mengangguk kepalanya, senyum yang diharapkan muncul di ekspresi pucat Mu Chen. Sepertinya aku meremehkanmu, karena itu masalahnya, maka aku ingin merepotkanmu. Mengganggu saya. Ma Hayu menyipitkan matanya. Apakah orang ini menjadi cacat mental setelah meledakkan tubuh emas abadinya? Berikan padaku. Mu Chen tersenyum sambil menunjuk siluet emas gelap. Seketika, mata Ma Hayu melebar saat dia melihat Mu Chen dengan ekspresi aneh. Apakah Anda benar-benar memiliki sekrup yang longgar? Mu Chen saat ini terluka parah tanpa tubuh emas abadinya. Dengan demikian, kemampuan bertarungnya telah menurun. Di sisi lain, Ma Hayu mempertahankan kemampuan bertarungnya dan bahkan menguasai siluet emas gelap. Dalam situasi ini, Mu Chen masih menginginkan siluet emas gelap. Apakah Mu Chen sudah gila? Anda ingin? Ma Hayu menatap Mu Chen dengan senyum sinis di wajahnya sebelum menganggukkan kepalanya. Ini dia, kalau begitu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Siluet emas gelap di belakangnya tiba-tiba menerkam dan meraih tenggorokan Mu Chen. Melihat siluet emas gelap, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya tanpa riak. Tetapi reaksinya telah menyebabkan semua orang tercengang di luar pagoda. Di bawah tatapan semua orang, ketika tangan emas gelap berada 1 inci dari tenggorokan Mu Chen, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih tangan emas gelap. Seketika, senyum Ma Hayu membeku saat dia melihat ke belakang Mu Chen dengan kaget. Tanpa dia sadari, siluet tiba-tiba muncul. Tidak ada yang bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang itu. Seolah diselimuti misteri. Tapi samar-samar, ada tekanan tak terlihat menyebar. Siluet emas gelap tiba-tiba meraung dengan jejak ketakutan di matanya dan mulai berjuang untuk mencoba melarikan diri dari siluet misterius di depannya. Namun, siluet misterius itu dengan lembut mengayunkan tangannya, dan siluet emas gelap mengalami pukulan besar. Itu ditembak jatuh dan membuat retakan di tanah, sebelum membuat kawah besar. Semua orang menarik napas dingin di luar pagoda saat mereka tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa siluet emas gelap, yang praktis tak terkalahkan, begitu tak berdaya dibuang. Apa itu? Betapa menakutkan. Siluet emas gelap itu tak terkalahkan di bawah Saint Heavenly Sovereign Realm, tapi Mu Chen sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu. Lalu mengapa dia menghancurkan sendiri tubuh emas abadinya? Petik 2. Keributan pecah dan semua orang tercengang. Bahkan Qing Yanjing dan Futu Xuan tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen mendapatkan siluet misterius yang begitu kuat. Wajah Ma Hatian juga membeku dengan tatapan muram. Pada saat yang sama, dia juga melihat siluet misterius di samping Mu Chen dengan ragu. Apa itu? Wajah Ma Hayu tertutup ketidakpercayaan saat dia melihat kawah. Wajahnya berkedut. Adegan ini telah membangkitkan kemarahan di hatinya. Bunuh dia. Ma Hayu meraung saat dia membentuk segel dengan 1 tangan. Setelah melakukannya, pola pada siluet emas gelap juga mulai menggeliat. Raungan dilepaskan dari kawah dan siluet emas gelap membubung ke langit. Pola merah di sekitarnya telah dituangkan ke matanya dan mewarnainya menjadi merah.
Kontrol pola Crimson menekan rasa takut di hatinya saat melihat siluet misterius di samping Mu Chen. Namun, Mu Chen dengan tenang melihat ini dan tersenyum ke arah siluet misterius. Pergi dan ambil asal abadi yang menjadi milikmu. Kamu telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Hari ini, saatnya bagi semua orang untuk mengetahui bahwa tubuh abadi primordial telah muncul di dunia sekali lagi. Bab 1496. Saat siluet emas gelap meraung, pola Crimson di atasnya menggeliat saat cahaya Crimson berkumpul di matanya. Ada juga fluktuasi gelap emas menakutkan yang beriak di sekitarnya yang menyebabkan ruang bergetar. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh siapapun di bawah Saint Heavenly Sovereign Realm. Menghadapi tekanan yang meresap dari siluet emas gelap, ekspresi kejam berkedip di wajah Mahayu. Dalam pandangannya, kerugian sebelumnya adalah karena siluet emas gelap tertangkap secara mengejutkan. Tapi sekarang setelah dia dengan paksa menguasainya, kemampuan bertarungnya akan menakutkan. Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Mahayu mencibir saat siluet emas gelap terbang keluar, meninggalkan bayangan di langit, membuatnya tidak terdeteksi. Sementara semua orang di luar pagoda melihat ini, hati mereka bergetar. Mereka tahu bahwa Mahayu telah membangkitkan niat untuk membunuh. Siluet emas gelap itu menakutkan, dan mungkin hanya penguasa surgawi suci yang bisa menekannya. Mu Chen itu benar-benar membuat Mahayu marah kali ini. Dibandingkan dengan tatapan, Mu Chen tenang saat dia melihat siluet emas gelap dengan sedikit keheranan. Dia juga terkejut dengan fluktuasi dari siluet emas gelap. Varian satu ini telah melahap Tuhan tahu berapa banyak Immortal Origin of the Primordial Immortal Body memiliki kekuatan seperti itu, namun, Mu Chen tidak takut. Dia hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah siluet di sampingnya yang terbungkus dalam misteri, cahaya. Siluet misterius berkedip dan melangkah maju, berdiri di depan Mu Chen. Siluet emas gelap meraung dan melemparkan jab ke depan dengan semburan emas gelap mengikutinya. Itu berisi kekuatan asal abadi dan bahkan penguasa surgawi abadi tahap akhir seperti Mahayu akan langsung terbunuh. Menghadapi jab, siluet misterius itu tidak bergerak. Itu hanya dengan lembut mengulurkan tangannya dan mengarahkan kekuatannya. Ketika fluktuasi destruktif terhubung dengan telapak tangannya, itu langsung dijinakkan dan diselimuti siluet misterius sebelum dimakan olehnya. Apa? Wajah Mahayu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa siluet misterius akan mampu menyelesaikan serangan itu dengan mudah. Bagaimana mungkin? Sambil menggertakkan giginya, Mahayu mengendalikan siluet emas gelap sekali lagi. Pada saat berikutnya, siluet emas gelap meraung dan melepaskan kekuatan yang mirip dengan naga besar saat terbang menuju siluet misterius. Namun, siluet misterius itu tidak terburu-buru saat menghadapi serangan itu. Setiap arus emas gelap yang berada dalam jarak tertentu di sekitarnya akan dijinakkan sebelum dilahap. Dengan demikian, situasi yang tidak biasa terjadi. Tidak peduli bagaimana siluet gelap emas menyerang, kekuatannya akan dijinakkan dan hilang begitu mendekati siluet misterius itu. Melihat adegan ini, Mu Chen tidak terkejut, tetapi tersenyum. Bagaimanapun, siluet emas gelap itu hanya varian, dan sumber kekuatannya adalah kekuatan tubuh abadi primordial. Dengan tubuh abadi primordial asli di sini, adalah angan-angan untuk menggunakan kekuatan tubuh abadi primordial untuk melawannya. Setelah banyak serangan dilahap oleh tubuh abadi primordial, pancaran siluet gelap emas meredup. Itu juga merasakan kehilangan energinya dan mengeluarkan raungan. Matanya tertuju pada tubuh abadi primordial dengan keserakahan. Meskipun takut yang terakhir, itu bisa mengalami transformasi drastis jika bisa melahap tubuh abadi primordial dan berubah menjadi bentuk kehidupan. Setelah menderita kerugian besar, ia tidak lagi berani menggunakan asal abadi. Tubuhnya mulai membengkak menjadi raksasa dengan kekuatan destruktif dalam gerakannya. Raksasa emas gelap menginjak tanah dan muncul di depan tubuh abadi primordial lalu melemparkan pukulan. Jab itu sederhana, tetapi mengandung kekuatan absolut yang bahkan seluruh wilayah gemetar. Tetapi ketika jab hendak mengenai tubuh abadi primordial, sebuah tangan terulur dan dengan lembut memblokir tinjunya. Ketika kedua tangan terhubung, bentrokan logam bergema dan ruang runtuh dengan keras. Tapi yang mengejutkan, siluet misterius itu mirip dengan batu besar yang berdiri tak bergerak. Di sisi lain, siluet emas gelap terlempar jauh dari benturan. Sebelum siluet emas gelap bisa mengeluarkan raungan setelah menstabilkan dirinya sendiri, sosok misterius itu muncul dan membanting telapak tangannya ke dadanya. Dengan ledakan keras,
dada siluet emas gelap runtuh dan terlempar keluar. Hanya dalam 10 napas aneh, siluet emas gelap dimainkan seperti bola yang beterbangan. Di bawah setiap telapak tangan yang lembut, ukuran siluet emas gelap itu juga akan menyusut. Di luar pagoda, semua orang menarik napas dingin dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa siluet emas gelap akan begitu tak berdaya. Ini bukan pertempuran di level yang sama. Bahkan King Yanjing dan Fu Tusuan telah melebarkan mata mereka pada adegan ini. Mereka bertukar pandang dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Tubuh misterius apa itu? Hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Meskipun melihat melalui cermin, bahkan penguasa surgawi suci seperti mereka merasa bahwa itu tidak terduga. Para tetua klan Maha Kuno pucat, termasuk Mahatian. Tangannya meraih pilar batu giok putih di depannya dan retakan mulai menyebar. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah Maha Anda mendapatkan tubuh abadi primordial? Kenapa lemah sekali? Apa siluet misterius itu? Tatapan Mahatian dingin saat dia mengeluarkan teriakan di dalam hatinya. Dengan bentrokan lain, siluet emas gelap dikirim terbang dan penuh dengan lubang. Ada telapak tangan yang tercetak di tubuhnya. Telapak tangan itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti permata yang terus-menerus merusak tubuhnya, menyebabkan kecemerlangan emas gelap meredup. Merasakan situasinya, siluet emas gelap terasa semakin tidak nyaman. Itu kemudian melepaskan diri dari kontrol merah dan pulih. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Mahayu dengan keterkejutan di matanya. Pada saat itu, dia merasakan bahwa talisman suci di dalam tubuh siluet emas gelap telah hancur. Membebaskan diri dari kendali Mahayu, siluet emas gelap mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri dan memandang tubuh abadi primordial dengan ketakutan. Itu adalah rasa takut menghadapi seseorang yang lebih unggul. Dengan demikian, ia mengeluarkan raungan yang menakutkan dan ingin melarikan diri. Itu tidak lagi berani bertarung dengan tubuh abadi primordial. Tetapi tepat ketika ingin melarikan diri, lingkaran cahaya di belakang tubuh abadi primordial perlahan naik lalu turun, menyelimuti siluet emas gelap. Seiring dengan pancarannya, siluet emas gelap melolong putus asa saat tubuhnya dengan cepat meleleh dari kecemerlangan. Meskipun melolong, itu tidak bisa menahan. Hanya dalam 10 napas aneh, itu menyusut menjadi pelet emas gelap seukuran telapak tangan. Pelet emas gelap ditutupi dengan rune misterius yang berisi asal abadi yang tak terbayangkan. Dengan isapan lembut, tubuh abadi primordial melahap pelet emas gelap itu. Ketika pelet emas gelap dilahap, guntur tiba-tiba bergemuruh di wilayah ini dengan naga petir yang marah mengaum dari cakrawala. Pada saat ini, tubuh abadi primordial terpancar dengan kecemerlangan yang menyinari langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di luar pagoda samar-samar bisa merasakan tekanan misterius yang tak terlukiskan meresap dari pagoda abadi primordial. Itu adalah fluktuasi yang bahkan membuat Saint Heavenly Sovereigns merasa takut. Melihat siluet misterius itu, semua orang tiba-tiba mendapatkan pemahaman dengan keterkejutan di mata mereka. Jadi, sosok misterius itu adalah tubuh surgawi primal yang asli, tubuh abadi primordial. Siluet emas gelap itu hanyalah tiruan. Tidak heran itu sangat tidak berdaya di hadapan siluet misterius itu. Itu adalah penindasan mutlak dari yang asli melawan yang palsu. Bahkan King Yanjing terkejut dan Fu Tusuan menarik napas dalam-dalam. Jadi siluet misterius yang diperoleh Mu Chen adalah tubuh abadi primordial yang sebenarnya. Mahatian menghancurkan pilar di depannya sambil melihat siluet misterius itu. Sesaat kemudian, kepalanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh sebelum dia mengirimkan suaranya ke sesepuh dari klan Maha Kuno, menyebabkan mereka semua gemetar. Berikan perintah, klan Maha Kuno akan bersiap untuk pertempuran. Matanya memerah saat dia melihat siluet Mu Chen dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kamu kecil, kamu berani mengambil sesuatu dari klan Maha Kuno saya. Bahkan dengan perlindungan klan Buddha kuno, aku akan membuatmu memuntahkannya kembali. Bab 1497. Di dalam pagoda abadi primordial, wajah Mahayu ditutupi dengan keterkejutan saat dia melihat tubuh abadi primordial. Ketika dia melihat ke lokasi di mana siluet emas gelap menghilang lagi, ekspresinya membeku. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Siluet misterius di hadapannya adalah tubuh abadi primordial yang asli. Siluet emas gelap yang telah dia habiskan dengan harga mahal untuk dikendalikan adalah palsu. Jawaban itu membuat wajah Mahayu berkedut dan matanya memerah, menatap primordial immortal body.
Kecemburuan di matanya praktis bisa terbentuk. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh abadi primordial jatuh ke tangan bocah itu? Mahayu bergumam dengan matanya yang memerah. Dia jelas tidak bisa menerima kenyataan brutal dari tubuh abadi primordial yang diperoleh oleh Mu Chen. Klan Maha Kuno saya telah melindungi tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana ia bisa memilih orang luar? Mahayu meraung ke arah siluet misterius dengan enggan. Menanggapi aumannya, tubuh abadi primordial tidak bergeming. Tubuh abadi primordial adalah keberadaan unik yang memiliki untaian kecerdasan. Namun, itu tidak memiliki kesadarannya sendiri. Dalam penilaiannya, Mahayu mungkin lebih kuat dari Mu Chen, tapi yang pertama bukanlah kandidat yang cocok. Setelah dengan tenang menatap Mahayu, Mu Chen mengulurkan jarinya dan berkata dengan nada dingin, ambil asal abadinya. Tidak hanya skema Mahayu terhadapnya, yang pertama bahkan memaksanya untuk menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri. Kemudian, Mahayu bahkan mencoba bergerak melawannya. Itu adalah hutang yang disimpan Mu Chen di dalam hatinya. Dengan situasi yang tiba-tiba berubah, Mu Chen tidak punya alasan untuk membiarkan Mahayu pergi. Kamu berani, Mahayu berteriak dengan wajahnya berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen. Ketika suaranya berakhir, tubuh abadi primordial maju selangkah dan muncul di hadapan Mahayu. Wajah Mahayu pucat saat energi spiritual yang hebat beredar di dalam tubuhnya dan dia mundur. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri beberapa meter jauhnya. Tetapi ketika dia mundur, tubuh abadi primordial tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam ke arah Mahayu. Gerakan menggenggam itu menyebabkan langit dan bumi membeku dan Mahayu mirip dengan serangga yang terperangkap, membeku di ruang itu. Hanya ada ketakutan di wajahnya. Ketika tubuh abadi primordial menunjuk ke arahnya, cahaya keemasan keunguan berkumpul di belakang tubuh Mahayu. Tubuh emas abadinya dipanggil tanpa kendalinya. Pada saat ini, Mahayu akhirnya merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ketika tubuh abadi primordial mengepalkan tangannya, tubuh emas abadi Mahayu ditutupi retakan sebelum meledak. Dengan kekuatan isap dari mulutnya, tubuh abadi primordial benar-benar melahap asal abadi. Ketika Mahayu mendapatkan kembali kebebasannya, seteguk darah menyembur dari mulutnya dan energi spiritual di sekitarnya telah melemah. Terbukti, dia telah menderita pukulan berat. Mu Chen, Anda berani menghancurkan tubuh emas abadi saya. Mahayu meraung dan dengan kejam menatap Mu Chen. Dengan asal abadi dari tubuh emas abadi miliknya disita, tubuh abadi yang berdaulat dihancurkan. Kecuali dia memulai kembali kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk membentuk tubuh emas abadi lagi. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Kamu membuatku menghancurkan tubuh emas abadiku sendiri, jadi aku menghancurkan milikmu. Kami bahkan sekarang, Mu Chen tersenyum. Murid Mahayu hampir keluar dari kemarahan dan ekspresi menyeramkan seolah-olah dia bisa menelan Mu Chen utuh. Sepertinya kamu tidak puas. Melihat ekspresinya, Mu Chen menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Mahayu dengan niat membunuh di matanya. Terus. Kamu berani membunuhku. Mata Mahayu menjadi dingin. Ini adalah klan Maha Kuno. Jika Mu Chen berani membunuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan berani membunuhnya. Bunuh dia. Ketika Mahayu selesai berbicara, suara acuh tak acuh Mu Chen bergema. Murid tubuh abadi primordial berbalik untuk melihat Mahayu. Dengan kulit kepalanya yang mati rasa, Mahayu menatap Mu Chen dengan tak percaya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan benar-benar berani membunuhnya. Tapi dari niat membunuh dalam kata-kata itu, dia tahu itu bukan lelucon. Kamu gila. Mahayu menggertakkan giginya dan tidak berani lagi tinggal. Aku mundur. Ketika siluet emas gelap dibantai, dia bisa merasakan bahwa mereka sekarang bisa mundur. Ruang di sekitar Mahayu terdistorsi sebelum dia dikirim keluar dari pagoda. Tapi sebelum dia menghilang, dia dengan dingin menatap Mu Chen. Mu Chen, jangan terlalu senang. Bahkan jika Anda telah memperoleh tubuh abadi primordial, Anda masih harus mengambilnya dari klan Maha Kuno saya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang dari pagoda abadi primordial. Dengan acuh tak acuh menatap Mahayu, Mu Chen mencibir, pelari yang sangat cepat. Jika orang itu terus tinggal di sana, dia benar-benar berniat membunuh Mahayu. Lagi pula, bahkan jika dia mengizinkan Mahayu pergi, klan Maha Kuno tidak akan membiarkannya pergi sekarang karena dia telah memperoleh tubuh abadi primordial. Karena itu masalahnya,
mengapa dia harus memberi mereka wajah. Sementara mata Mu Chen berkedip, dia menurunkan tangannya dan menatap Ye Qing. Melihat tatapan Mu Chen, yang terakhir tersenyum pahit. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh abadi primordial akan jatuh di tanganmu. Sambil menghela nafas, dia menutup matanya. Tapi itu lebih baik daripada memberikannya pada itu, Mahayu. Kamu harus berhati-hati. Tidak akan mudah bagimu untuk pergi dengan tubuh abadi primordial. Ketika dia selesai, dia berbalik ke langit. Saya mundur. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, terima kasih atas pengingatmu. Saya akan lebih memperhatikan mulai sekarang. Petik 2. Sambil tersenyum, Ye Qing tidak melanjutkan berbicara dan diselimuti oleh fluktuasi spasial dan menghilang. Setelah Ye Qing pergi, Mu Chen adalah satu-satunya yang tersisa di pagoda abadi primordial. Ketika Mahayu dan Ye Qing pergi, kedua cermin itu pecah, dan semua penglihatan di dalam pagoda menghilang. Ketika cermin menghilang, semua orang di luar pagoda terdiam. Mereka bisa merasakan tekanan di atmosfer yang datang dari Mahatian. Mahatian dengan dingin menatap Mahayu, yang muncul di sampingnya. Dia tidak berbicara, tetapi memegang tangannya di belakang punggungnya dan menutup matanya. Keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan itu mirip dengan ketenangan yang datang sebelum badai. Semua orang tahu bahwa Mahatian tidak bisa menyaksikan tubuh abadi primordial diambil dari klan Maha Kuno mereka, bahkan jika itu telah mengakui pemiliknya. Melihat Mahatian, King Yanjing bisa merasakan fluktuasi ganas di mata mantan. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi menatap pagoda dengan ketajaman dan resolusi di matanya. Jika Mahatian berani mencoba apapun kepada putranya, maka dia pasti tidak akan mundur selangkah pun, bahkan jika itu berarti perang. Di sisi lain, alis Futusuan dirajut saat dia melihat King Yanjing dan menghela nafas dengan lembut. Dengan mentalitas yang terakhir, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika Mahatian berani mencoba apapun pada putranya. Pada saat itu bukan lagi masalah sepele. Itu akan menjadi salah satu yang mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Tapi dia sekarang adalah Grand Elder yang mewakili klan Buddha kuno. Jadi jika Mahatian tidak memberinya wajah apapun, itu berarti dia juga tidak menghormati klan Buddha kuno. Meskipun klan Buddha kuno telah menurun, mereka akan menghadapi Maha Kuno dengan semua yang mereka miliki jika mereka bertindak terlalu jauh. Selanjutnya, Futusuan juga puas dengan kinerja Mu Chen. Pada saat ini, dia sudah menganggap yang terakhir sebagai patriark klan Buddha kuno. Karena itu masalahnya, maka tidak mungkin dia bisa mundur selangkah. Di bawah tekanan, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa di sekitar pagoda. Mereka tahu bahwa saat Mu Chen melangkah keluar dari pagoda abadi primordial, pertempuran yang menghancurkan bumi akan pecah. Itu akan berada pada level yang mengangkat gelombang di dunia 1000 besar. Saat suasana menjadi tegang, Mu Chen bisa melihat cahaya berkumpul menjadi sosok kabur. Itu adalah kesadaran pagoda abadi primordial. Selamat, kamu sekarang adalah pemilik baru tubuh abadi primordial. Sosok kabur itu menatap Mu Chen dan tersenyum. Mata Mu Chen berdesir sebelum dia membungkuk. Sosoknya gemetar, yang menunjukkan kegembiraan di hatinya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Setelah itu, kata-kata primordial immortal pagoda berikutnya menarik minatnya. Selain itu, Kaisar Abadi juga menyiapkan hadiah untukmu. Bab 1498. Hadiah. Mendengar kata-kata primordial immortal pagoda, mata Mu Chen berkedip-kedip dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, siluet kabur itu melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berubah. Pada akhirnya, itu mirip dengan langit berbintang kuno dengan bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Kabut emas gelap di angkasa itu misterius dan memancarkan aura abadi. Terbukti, semua itu adalah asal abadi. Meskipun kamu telah menjadi pemilik baru dari tubuh abadi primordial, tidak mungkin bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Siluet kabur berkomentar. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-kata itu. Meskipun dia berhasil memimpin tubuh abadi primordial di pertarungan sebelumnya, dia seperti orang luar dan belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh abadi primordial. Dia ingin mengendalikan tubuh abadi primordial seperti tubuh emas abadi, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan penghalang di antara mereka. Itu karena kamu belum melepaskan fisik fanamu untuk dihubungkan dengan tubuh abadi primordial. Jadi secara alami tidak mungkin bagimu untuk melepaskan kekuatannya. Siluet kabur itu tersenyum saat dia melanjutkan, kamu kekurangan langkah terpenting.
Perbaiki fisikmu menjadi keabadian untuk memiliki perpaduan sempurna dengan tubuh abadi primordial. Sosok yang kabur itu menjawab. Hati Mu Chen bergetar. Dia pernah mengembangkan fisiknya, jadi dia tahu betapa sulitnya mendapatkan fisik abadi. Itu pada tingkat yang bahkan penguasa surgawi suci akan mengalami kesulitan besar untuk berkultivasi. Dengan fisik abadi, Mu Chen bisa menghadapi fisiknya sendiri, bahkan jika dia menghadapi penguasa surgawi suci. Senior, bagaimana saya harus memperbaiki fisik saya menjadi keabadian? Mu Chen bertanya dengan mata berkobar. Siluet kabur itu tersenyum. Sederhana, Anda secara alami membutuhkan asal abadi untuk mengolah tubuh emas abadi. Dengan begitu banyak asal abadi di sini, sebagian darinya dimaksudkan untuk pemilik baru untuk memperbaiki tubuhnya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung bersukacita. Meskipun siluet kabur menjelaskannya dengan kata-kata sederhana, dia tahu betapa sulitnya itu. Asal abadi adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari tubuh emas abadi, dan mencoba mengumpulkan jumlah yang begitu besar akan membutuhkan ekstraksi dari tubuh emas abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan pagoda abadi primordial yang mengumpulkannya, mencoba memperbaiki fisiknya menjadi keabadian hanyalah sebuah mimpi pipa. Tetapi memperbaiki tubuh menjadi keabadian secara praktis adalah rekonstruksi. Rasa sakitnya juga tak terlukiskan. Jika Anda tidak bisa menerimanya, akan butuh waktu lama bagi Anda di masa depan untuk mencapainya. Siluet kabur memperingatkan. Dengan tatapan tajam, Mu Chen menjawab, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh? Sambil tersenyum, sosok kabur itu mengulurkan tangannya. 5 tahun adalah perkiraan yang aman. Mu Chen tidak bisa menahan napas dingin. Bukankah itu berarti dia harus tinggal di pagoda abadi primordial selama 5 tahun ke depan? Tidak apa-apa jika dia ada di tempat lain, tapi ini adalah klan Maha Kuno. Jika dia tinggal terlalu lama, dia takut klan Maha Kuno akan mencoba sesuatu. Dengan demikian, alisnya terkunci bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang waktu. Apakah kamu tidak memperhatikan perbedaan antara di sini dan di luar? Siluet kabur mengingatkan sambil tersenyum. Dengan pengingat itu, wajah Mu Chen berubah dan menatap langit berbintang dengan kaget. Setelah beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan nada serius, alur waktu di sini berbeda. Mengangguk kepalanya, siluet kabur itu menjawab, di masa lalu, Kaisar Abadi memperlambat waktu di tempat ini. Tinggal 5 tahun di sini sama dengan setengah tahun di luar. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega, karena waktunya bisa diterima untuknya. Namun, dia juga terkejut dengan metode yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik terkuat dari dunia 1000 besar di zaman kuno. Kalau begitu, tolong bantu saya membangun fisik abadi saya. Mu Chen dengan hormat menangkupkan tinjunya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya, karena immortal fisik adalah sesuatu yang tak terbayangkan, bahkan untuk Saint Heavenly Sovereigns. Dengan fisik yang begitu kuat, dia akan mampu menempati peringkat teratas dalam hal daya tahan. Mengangguk kepalanya, siluet kabur menerima busur Mu Chen dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan keunguan tanpa batas menyapu dan membentuk kuali. Membuka mulutnya, siluet kabur itu meniupkan nyala api yang menyelimuti kuali. Suhunya bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Masukkan kuali. Siluet kabur berkata. Melihat kuali merah, alis Mu Chen berkedut tak terkendali saat dia merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya dari suhu yang menakutkan. Dia hanya bisa membayangkan berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Namun, Mu Chen bukan orang yang lemah. Dengan demikian, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke dalam kuali. Begitu dia masuk, pakaian dan rambutnya menjadi abu. Dia telanjang, dan tubuhnya mulai memerah dengan tanda-tanda mencair. Bersamaan dengan itu, rasa sakit yang tak terbayangkan melanda. Tubuh Mu Chen gemetar karena rasa sakit, tapi dia menjaga kesadarannya. Dia tahu bahwa jika kesadarannya terbakar, maka pemurnian tubuhnya akan gagal. Dia telah berjalan di antara hidup dan mati sejak dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini, dan sekarang, mimpinya akhirnya tercapai, jadi dia harus bertahan apapun yang terjadi. Sebuah resolusi yang tak tergoyahkan berkedip di mata Mu Chen sebelum dia secara bertahap menutupnya dengan tubuhnya yang berlumuran darah, membiarkan suhu tinggi menyelimutinya. Ketika siluet kabur melihat adegan ini, dia menganggukkan kepalanya, karena yang dipilih oleh tubuh abadi primordial harus seseorang dengan kemauan yang kuat. Ini adalah langkah yang paling penting,
saya harap Anda bisa melewatinya. Siluet kabur bergumam saat untaian Immortal Origin jatuh ke dalam kuali, menyatu ke dalam tubuh Mu Chen saat meleleh. Suasana sedang ditekan di luar pagoda abadi primordial. Para tetua klan Maha Kuno melihat ke pagoda dan berbisik, mengapa anak itu belum keluar? Apakah dia berniat bersembunyi di pagoda? Ekspresi Maha Tian acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang beristirahat. Hanya bibirnya yang bergerak bersama dengan suara terpisah yang bergema, kami akan menunggu tidak peduli berapa lama dia bersembunyi. Para sesepuh dalam hati menganggukkan kepala mereka. Klan Maha Kuno mereka telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Mu Chen mengambilnya. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi, selama dia muncul, dia harus dengan patuh menyerahkan tubuh abadi primordial. Di luar pagoda abadi primordial, wajah Maha Tian dan King Yanjing tidak berubah saat mereka menunggu waktu berlalu. Di bawah kesabaran dua penguasa surgawi suci, para penonton tidak pergi. Segala sesuatu yang terjadi di sini sedang menyebar ke seluruh dunia seribu besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua klan kuno yang berdiri dalam konfrontasi bisa pecah ke dalam pertempuran kapan saja. Dengan demikian, semua orang telah mengarahkan perhatian mereka ke benua Maha. Seiring waktu secara bertahap mengalir, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan terakhir, jumlah orang yang berkumpul di kota abadi primordial telah meningkat bukannya menurun, seiring dengan menyebarnya berita. Bagaimanapun, dua klan kuno yang berdiri dalam konfrontasi terlalu mengejutkan, dan kekuatan terakhir yang bertarung dengan klan Maha Kuno adalah wilayah api tanpa akhir. Namun saat itu, Maha Tian dikalahkan oleh Kaisar Api dan harus menarik kembali ambisinya. Tapi kali ini, tidak ada yang tahu siapa yang bisa menahan pembangkit tenaga listrik yang pernah menantang Kaisar Api ini. Tetapi terlepas dari apapun, pertempuran hari ini pasti akan menghancurkan bumi. Saat suasana di pagoda menjadi tegang, langit berbintang keunguan emas terdistorsi di bawah suhu tinggi. Menghitung waktu, kira-kira 3 tahun telah berlalu di sini. Dalam 3 tahun itu, api di kuali tidak pernah berhenti. Api keunguan emas menyelimuti siluet di kuali. Itu tidak memiliki daging, hanya kerangka-kerangka yang diam-diam duduk di sana. Di bawah 3 tahun penyempurnaan yang intens, kerangka-kerangka ini telah menjadi warna emas keunguan yang menembus jejak aura abadi. Di luar kuali, siluet kabur tiba-tiba membuka matanya. Jika itu tidak merasakan untaian vitalitas yang tersembunyi di dalam kerangka-kerangka itu, dia akan mengira bahwa Mu Chen telah mati karena api. Tidak buruk, pujian siluet kabur. Tekad Mu Chen melebihi harapannya selama 3 tahun terakhir. Jika itu orang lain, mereka akan kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Sekarang, itu akan menjadi rekonstruksi daging untuk mendapatkan keabadian. Bab 1499. Kuali itu diselimuti api di dalam langit berbintang yang menembus suhu yang menakutkan. Kerangka-kerangka emas diletakkan di kuali dan tampaknya telah ditempa dari logam suci. Itu tidak bisa dihancurkan dan memancarkan aura abadi yang padat. Ada rune kuno pada kerangka-kerangka yang memberikan persepsi yang salah bahwa kerangka ini diciptakan pada awal dunia. Tetapi meskipun menjadi kerangka-kerangka, seseorang dapat merasakan vitalitas yang sangat lemah di dalamnya. Di luar kuali, siluet kabur itu sedikit menganggukkan kepalanya saat ekspresinya berubah sedikit lebih serius. Pada saat berikutnya, dia melemparkan tangannya dan kabut emas keunguan berkumpul dari sekitarnya. Kabut itu adalah asal abadi yang sangat murni. Ketika kabut masuk ke dalam kuali, kabut itu menyelimuti kerangka-kerangka dan mulai membentuk daging dengan kemajuan yang lamban. Generasi sangat lambat, dan hanya sebagian kecil yang dirakit setelah beberapa hari. Namun, itu luar biasa, karena dagingnya mengandung cahaya keunguan keemasan yang memberikan mispersepsi misteri. Ketika siluet kabur melihat pemandangan ini, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki daging, dan saat itu selesai, Mu Chen akan mendapatkan fisik abadi. Secara alami, itu tidak benar-benar merusak. Itu hanya mewakili tingkat penyempurnaan tubuh yang lebih tinggi. Bahkan di antara penguasa surgawi suci di dunia 1000 besar, tidak banyak yang bisa mencapai langkah ini. Oleh karena itu, siluet kabur menutup matanya dan tertidur, menunggu tubuh beregenerasi. Penantian ini berlangsung selama 1 tahun penuh, dan ketika siluet kabur membuka kembali matanya, setengah dari daging pada kerangka telah menyelesaikan regenerasinya dengan kulit mulai terbentuk. Bersamaan dengan itu,
ada juga fluktuasi samar yang muncul dari bodi yang baru dibangun. Siluet kabur bisa mengatakan bahwa fisik abadi Mu Chen telah mencapai 90%, dan dia hanya harus menyelesaikan pembentukan kulit agar fisik yang kuat muncul. Lebih dari 4 bulan telah berlalu saat Mu Chen berada di pagoda abadi primordial. Dalam 4 bulan terakhir, banyak hal terjadi di klan Maha Kuno yang menarik perhatian seluruh dunia 1000 besar. Itu karena tidak ada yang menyangka bahwa tekanan di luar pagoda akan terus semakin ditekan seiring berjalannya waktu. Sedemikian rupa sehingga banyak penguasa surgawi merasa tercekik dari atmosfer. Tanpa ekspresi apapun, Maha Tian berdiri di peron dengan 30 siluet berdiri di belakangnya yang memancarkan fluktuasi besar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Masing-masing dari mereka adalah penguasa surgawi. 30 penguasa surgawi. Ini adalah dasar dari klan Maha Kuno yang dapat mengintimidasi ketakutan pada kekuatan lain. Kekuatan biasa dapat dibentuk hanya dengan satu penguasa surgawi, tetapi klan Maha Kuno memiliki total 30. Secara alami, 30 penguasa surgawi itu bukan yang paling mengejutkan. Berdiri setengah langkah dari Maha Tian, ada dua lelaki tua yang masing-masing memegang tongkat hitam dan putih. Wajah mereka berkerut karena usia dan memiliki mata yang dalam. Tekanan yang samar-samar terpancar dari mereka menyebabkan bahkan bumi mengerang. Keduanya adalah Saint Heavenly Sovereigns. Termasuk Maha Tian, ada 3 penguasa surgawi suci, dan 30 penguasa surgawi. Ini juga merupakan kekuatan bertarung terkuat dari klan Maha Kuno, yang telah mereka ungkapkan sepenuhnya di depan publik. Di sudut lain, ada lebih dari 20 siluet dengan dua berdiri di depan, Qing Yanjing dan Fu Tusuan. Berdiri di belakang mereka adalah Xuan Guang dari garis darah Xuan, Motong dari garis darah Mo, dan Qing Tian dari garis darah Qing, bersama dengan penguasa surgawi lainnya. Sementara Qing Yanjing dan Maha Tian berdiri dalam suasana tegang selama setengah bulan, seluruh klan Maha Kuno praktis keluar untuk mengintimidasi. Namun, Qing Yanjing tidak gagal dan memanfaatkan otoritasnya sebagai Grand Elder untuk memanggil seluruh kekuatan klan Buddha kuno. Kedua klan yang berdiri dalam konfrontasi membentuk tekanan mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kota abadi primordial sudah kosong, karena semua orang pergi. Hanya tekanan dari kedua belah pihak saja yang tak tertahankan bagi mereka. Jadi, pasukan yang bergegas untuk menonton berdiri agak jauh, takut mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Sudah hampir setengah tahun, Maha Tian memandang pagoda abadi primordial dengan cahaya suram dan mengamuk, mengapa itu masih bersembunyi di dalam sana. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen hanya akan bersembunyi di dalamnya selama paling lama 1 bulan, tetapi tidak ada keributan, bahkan ketika itu hampir setengah tahun. Santai. Seorang lelaki tua di belakang Maha Tian dengan tongkat hitam menenangkannya. Sebelum melanjutkan, kami telah menutup seluruh wilayah ini, bocah itu tidak akan bisa lari. Jika dia ingin tinggal di dalam selama hidupnya, biarlah, klan Maha Kuno kita akan tinggal bersamanya. Memang, klan Maha Kuno saya telah melindungi tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Jadi bagaimana kita bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar? Pria tua dengan tongkat putih berkata dengan dingin. Mengangguk kepalanya, Maha Tian melirik klan Buddha kuno dan dengan dingin berkata, sepertinya klan Buddha kuno bersikeras untuk bentrok dengan kita. Mata kedua penguasa surgawi itu dingin sebelum mereka melanjutkan, jangan khawatir tentang mereka. Jika mereka tidak bijaksana, maka biarkan mereka menyaksikan mengapa klan Maha Kuno adalah yang terkuat di antara 5 klan kuno. Grand Elder, apakah Anda yakin kita harus berdiri di sini dan berhadapan dengan klan Maha Kuno? Kekuatan klan Buddha kuno kita lebih lemah dari mereka. Xuan Guang berbicara dengan suara serius saat dia melihat formasi mengerikan dari klan Maha Kuno. Selanjutnya, ini masih wilayah klan Maha Kuno, tambah Motong. Mereka berdua memiliki dendam dengan Mu Chen di masa lalu, jadi mereka secara alami tidak mau menghadapi klan Maha Kuno karena dia. Dengan dingin melirik mereka berdua, Qing Yanjing menjawab, kalian bisa pergi jika kalian tidak mau tinggal. Xuan Guang dan Motong tertegun sejenak sebelum mereka diam. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari klan Buddha kuno, dan bahkan jika mereka ingin pergi, bawahan mereka pasti tidak akan bersedia. Bagaimanapun, mereka adalah satu klan, terlepas dari perbedaan mereka. Dengan demikian, mereka akan tinggal atau mati bersama. Potong omong kosong. Mu Chen sekarang adalah patriark klan Buddha kuno kita, jadi kita harus melindunginya, apapun yang terjadi. Fu Tusuan dengan dingin berteriak.
Bibir Xuan Guang dan Mo Tong sedikit bergetar. Mereka berdua telah mengincar kursi Patriark selama bertahun-tahun, tetapi mereka gagal mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm. Dengan demikian, mereka merasa enggan bahwa itu akan tiba-tiba pergi ke Mu Chen. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena Mu Chen adalah pemilik tubuh abadi primordial. Mereka tahu pentingnya tubuh surgawi primal, dan jika Mu Chen berhasil mendapatkannya, dia tidak perlu takut bahkan pada penguasa surgawi suci. Dalam hal kekuatan, Mu Chen memenuhi syarat untuk menjadi patriark. Saling bertukar pandang, mereka berdua tersenyum pahit sebelum wajah mereka berubah tegas. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka itu mungkin benar-benar menyebabkan seluruh dunia 1000 besar bergetar. Masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Saat api emas keunguan mendesis, kabut tanpa batas mengalir tanpa henti ke dalam kuali. Kepompong emas keunguan yang terbentuk di dalam kuali tiba-tiba bergetar. Kelopak mata siluet di dalamnya berkedut dengan lembut sebelum perlahan-lahan terbuka. Ketika dia membuka matanya, dua sinar pancaran menembus kuali dan melesat 100.000 kaki jauhnya sebelum mereka berangsur-angsur menghilang. Membuka mulutnya, siluet itu melahap semua kabut emas keunguan ke dalam tubuhnya. Saat kabut berangsur-angsur menghilang, sesosok perlahan muncul dari dalam kuali. Kulitnya putih, dan rambut di tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya keunguan emas dengan aura abadi yang beredar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak misterius. Menurunkan kepalanya, Mu Chen tercengang saat dia melihat tubuhnya ini. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Seluruh langit berbintang bergetar dengan teriakannya. Ketika siluet kabur melihat pemandangan ini, senyum puas muncul di bibirnya. 5 tahun pengasingan, dan akhirnya dia telah mencapai fisik abadi. Di luar pagoda, semua orang merasakan keributan, jadi mereka mengangkat kepala dan melihat ke pagoda. Mereka bisa mendengar raungan datang dari pagoda. Akhirnya, ada beberapa gerakan. Wajah semua orang berubah dan suasana tegang terus meningkat. Di luar kota, semua orang menarik napas dingin. Konfrontasi yang menemui jalan buntu selama setengah tahun akhirnya akan meletus. Bab 1500. Raungan itu mirip dengan gemuruh guntur yang bergema dari pagoda abadi primordial. Raungan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang fokus dan wajah mereka menjadi dingin. Mereka bisa merasakan bahwa suasana antara klan Buddha kuno dan klan Maha kuno menegang dengan niat membunuh yang mengerikan mengalir. Sepertinya Mu Chen tidak bisa terus bersembunyi lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah bersembunyi selama setengah tahun. Dia tidak mungkin tinggal di dalam selamanya, kan? Dilihat dari momentum klan Maha kuno, tidak mungkin mereka membiarkan masalah ini begitu saja. Bagaimanapun, dia masih muda. Aku bertanya-tanya berapa banyak keributan yang akan dia timbulkan di luar. Klan Buddha kuno mungkin kuat, tetapi ini adalah wilayah klan Maha kuno. Jika perkelahian pecah, siapa yang tahu siapa yang akan menderita? Pada saat itu, tubuh abadi primordial mungkin direbut oleh klan Maha kuno. Petik 2, bisikan bergema dari luar kota. Semua orang jelas merasa bahwa hilangnya Mu Chen adalah untuk menghindari klan Maha kuno. Tetapi klan Maha kuno dan klan Buddha kuno tidak peduli dengan suara-suara itu. Mata mereka terfokus pada pagoda abadi primordial dengan emosi yang berbeda di mata mereka. Di bawah perhatian mereka, pagoda abadi primordial bergetar dengan lingkaran cahaya pancaran yang terpancar. Setelah itu, seberkas cahaya membubung ke langit dari pagoda. Mengangkat kepalanya tanpa emosi, Mahatian melihat puncak pagoda. Ada sosok ramping yang perlahan muncul di hadapan semua orang. Siluet itu ramping dan pakaiannya berkibar dengan lembut. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dengan kilau seperti batu giok di wajahnya. Cahaya keemasan beredar di sekujur tubuhnya, memancarkan aura misterius. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen, yang telah diasingkan di pagoda abadi primordial selama setengah tahun. Di bawah tatapan itu, Mu Chen tenang. Dia sudah merasakan atmosfer yang menekan ketika dia melangkah keluar dari pagoda abadi primordial. Menghadapi situasi ini, dia mungkin benar-benar agak gugup jika kekuatannya sebelum dia melangkah ke pagoda abadi primordial. Lagi pula, dia tidak bisa mempertahankan ketenangan dalam pikirannya jika dia tidak cukup kuat. Sangat disayangkan bahwa dalam setengah tahun itu, peningkatan kekuatannya tak terlukiskan. Sungguh tontonan yang agung. Meskipun saya beruntung diakui oleh tubuh abadi primordial, saya merasa tidak enak menerima sambutan seperti itu dari klan Maha kuno.
Mu Chen menyapu pandangannya dan melihat formasi menakutkan di atas panggung. Dia tersenyum ketika dia melihat Ma Hatian dan dua tetua yang berdiri di belakangnya. Di luar kota, semua orang tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mu Chen benar-benar berani. Semua orang tahu bahwa klan Maha Kuno memiliki niat buruk, dan kata-katanya pada dasarnya merupakan tamparan bagi wajah klan Maha Kuno. Aku hanya takut kamu tidak bisa menikmati kekayaan seperti itu. Ma Hayu mencibir. Dia kehilangan kekayaan besar ketika dia dikalahkan oleh Mu Chen, menyebabkan klan Maha Kuno mereka kehilangan tubuh abadi primordial. Waktunya di klan Maha Kuno selama setengah tahun terakhir tidak bagus, dan jika bukan karena Ma Hatian menjadi saudaranya, dia akan diperlakukan sebagai orang berdosa. Jadi ketika dia melihat Mu Chen sekarang, dia secara alami tidak bisa menahan emosinya. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, Ma Hatian menghentikannya lalu menatap Mu Chen dengan senyum dan nada hangat. Teman, bakatmu benar-benar luar biasa untuk mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Betapa mengejutkannya. Melihat Ma Hatian, Mu Chen menjawab, Patriark, Anda terlalu memuji saya. Jika Ma Hayu sedikit lebih bijaksana untuk membedakan bahwa siluet emas gelap itu palsu, saya mungkin tidak akan tenggelam dalam tubuh abadi primordial. Petik 2. Kelopak mata Ma Hayu berkedut dengan urat menggeliat di dahinya. Pada saat ini, dia bahkan ingin membunuh Mu Chen. Mengangguk kepalanya, Ma Hatian berkata, tapi saya yakin Anda tahu bahwa klan Maha Kuno saya telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Kami telah menghabiskan waktu kami, jadi bukankah tidak pantas bagimu untuk mengambilnya? Mata Mu Chen menyipit. Disitulah Anda salah. Tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang Kaisar Abadi tinggalkan di sini untuk mencari pemilik yang tepat. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyebarkan teknik kultivasi dari Great Solar Undying Body dan Immortal Golden Body ke Ancient Maha Klan Anda. Itu berarti bahwa klan Maha Kuno Anda sebenarnya memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Itu bisa dianggap sebagai pembayaran yang diberikan Kaisar Abadi kepada klanmu, tapi sayang sekali tidak ada seorang pun dari klan Maha Kuno yang berhasil mendapatkan pengakuan tubuh abadi primordial. Jadi tidak ada yang bisa kamu salahkan. Nada bicara Mu Chen tidak sabar atau cemas. Itu tanpa rasa takut, yang menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Klan Maha Kuno menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun, dan mereka bahkan memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada orang lain. Namun, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kegagalan mereka. Ma Hatian menyipitkan matanya dan senyum ramah di wajahnya ditarik. Aku tidak akan repot-repot berbicara, tapi aku punya saran. Saya harap Anda dapat meninggalkan tubuh abadi primordial dengan klan Maha Kuno saya selama 100 tahun. Saya bersumpah bahwa kami sama sekali tidak akan menghentikan Anda mengambilnya 100 tahun dari sekarang. Apa yang kamu katakan? Ketika suara Ma Hatian bergema, bahkan senyum mengejek muncul di bibir Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa surgawi suci akan begitu tak tahu malu dengan kata-katanya. Meninggalkan tubuh abadi primordial di klan Maha Kuno selama 100 tahun. Selama ada yang bukan anak berusia 3 tahun, tidak ada yang akan percaya itu. Sepertinya Patriark yang mulia dari klan Maha Kuno tidak menginginkan wajahnya lagi. Sebuah suara dingin terdengar. King Yanjing tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan ejekan dalam kata-katanya. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, Patriark klan Maha Kuno, berhenti bercanda. Karena tubuh abadi primordial telah mengakui saya sebagai pemiliknya, maka saya hanya bisa mengambilnya karena nasibnya dengan klan Anda sudah berakhir. Petik 2. Ketika suara Mu Chen mendarat, seluruh wilayah tersapu dalam keheningan. Memandang Mu Chen dengan acuh tak acuh, Ma Hatian berkata, jadi, Anda tidak bersedia memenuhi keinginan kecil klan Maha Kuno saya ini. Ketika dia selesai berbicara, aura Saint Heavenly Sovereign yang luar biasa menyapu yang menyelimuti Mu Chen. Saat tekanan menyebar, baik atmosfer dan energi spiritual membeku di ruang sekitarnya. Tekanan Saint Heavenly Sovereign yang menyapu turun menuju tubuh Mu Chen. Itu adalah tekanan dari penguasa surgawi suci. Anehnya, tidak ada jejak ketakutan di mata Mu Chen. Sebaliknya, itu diganti dengan cibiran. Sebelum memasuki pagoda abadi primordial, dia mungkin telah dibuat tidak dapat bergerak ketika menghadapi tekanan dari penguasa surgawi suci. Tapi setelah 5 tahun mengasingkan diri, dia berhasil memperbaiki tubuhnya menjadi immortal fisik. Pada saat ini, kekuatan tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi suci. Dengan demikian,
Mu Chen mengepalkan tinjunya dan memancarkan kecemerlangan emas. Dagingnya menggeliat dan tubuhnya berubah menjadi emas. Demikian pula, energi menakutkan meledak dari tubuh Mu Chen. Hanya dalam sekejap, batasan di ruang angkasa itu hancur seperti pecahan kaca. Hanya dalam sekejap mata, tekanan mengerikan telah menghilang. Apa? Banyak orang di luar kota berseru dengan banyak penguasa surgawi terkejut. Itu karena mereka tahu teror dari penguasa surgawi suci, dan bahkan penguasa surgawi abadi tahap akhir tidak dapat bergerak di bawah batasan mereka. Tapi Mu Chen menyelesaikannya dengan mudah. Ketika sesepuh dari klan Maha Kuno melihat pemandangan ini, wajah mereka tersapu oleh ketidakpercayaan. Hanya Mahatian dan dua lelaki tua yang berdiri di belakangnya yang mengerti apa yang terjadi. Wajah mereka langsung tenggelam saat mereka menatap tubuh Mu Chen. Qing Yanjing dan Futusuan, yang akan bergerak, tercengang ketika mereka melihat Mu Chen, sebelum bertukar pandang dan menarik napas dingin. Suara gemetar bergema dari mulut mereka yang menyapu gelombang keheranan di wilayah ini. Itu, Sein Pisik.